mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Sorry. Sangat betul sekali menurut Ibu dan orang yang tidak punya wawasan tentang perekonomian. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu. Kalaupun secara terpaksa, karena Ibu sudah menjadi putri dari seorang presiden pertama di Republik ini. Sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang perlu Ibu ketahui, sebelum Ibu mengeluarkan statement seperti itu, harusnya Ibu tanya dulu kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, dan Menteri Ketenagakerjaan. Berapa ribu orang yang terbantu mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan karena tukang bakso, Ibu. Ibu tahu tidak? Tukang bakso dari kelas kaki 5 sampai restoran bakso itu berada di semua titik di seluruh penjuru negeri Indonesia. Saya rinci sedikit ya agar Ibu paham. Dengan adanya usaha bakso, pertama, daging laku, Ibu. Bumbu dapur laku, mie laku, sayuran laku, ikan giling laku, minyak laku, tepung juga laku. Dan jika Ibu bisa menghitung, ada berapa jiwa yang terbantu ekonominya karena bakso. Dan yang lebih penting lagi, Bu, satu hari itu lebih dari 1 miliar pajak dari adanya usaha bakso ini, Bu. Ini saya hitung sendiri dah. Di seluruh penjuru negeri, setiap kabupaten, di setiap kecamatan, di setiap desa itu ada tukang bakso, Ibu. Pajak yang dihasilkan dari adanya usaha bakso ini itu miliaran setiap hari, Ibu. Silakan Ibu dihitung sendiri. Ibu boleh mengucilkan tukang bakso, tapi dengan satu syarat. Misalkan pejabat negara punya warisan dari nenek moyangnya, misalkan nih contohnya Ibu, saya berteriak tukang bakso itu begini, itu tidak masalah. Karena kenapa? Saya menjabat di negeri ini dan partai saya berdiri karena uang dari warisan nenek moyang kami. Jadi saya investasikan di sawah misalkan. Setelah saya investasikan di sawah, lalu saya investasikan di Indosat misalkan, sehingga ada satelit Indosat di negeri Indonesia. Anggota Dewan Ibu berteriak, saya bisa berteriak di sini, setuju dengan ucapan Ibu, karena saya sebagai anggota Dewan tidak makan dari gaji tukang bakso yang dikumpulkan di negara, makanya saya berani matiin mic misalkan ini. Atau contohnya, saya sebagai Menteri Perdagangan tidak masalah tukang bakso itu dihapus, saya tidak makan gaji dari tambang batu bara, dari penghasilan sawit misalkan, saya punya warisan dari nenek moyang, itu tidak masalah, Ibu. Tapi itu kan memalukan diri Ibu dan menteri-menteri Ibu jika masih yang dimakan itu dari pajak tukang bakso, Ibu. Pikir, Ibu. Lah, saya ini geli, Bu. Geli saya mendengar ucapan Ibu. Ratusan ribu orang yang mempunyai pekerjaan karena bakso. Bakso menciptakan lapangan kerja, Ibu. Kecuali atau bawahan Ibu berkata, hapuslah tukang bakso. Saya setuju dengan ucapan Ibu. Misalkan, saya sudah keluarkan kartu kerja, saya sudah keluarkan kartu sembako murah. Misalkan ini, saya cuma dimisalkan, Ibu. Itu tidak masalah. Silahkan kalian mau ngomong apa. Tapi yang bikin geli di sini kan semua masih makan dari banyak rakyat, Bu. Kalau tidak ada rakyat yang kecil yang memeras keringatnya jatuh bertetesan, kalian tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan. Di ucapan saya, jika kalian semua setuju dengan ucapan Ibu atau Ibu minta bawahan setuju dengan ucapan Ibu dan kalian berdiri sampai saat ini makan dari hasil warisan nenek moyang dahulu, misalkan seperti kita seperti tukang bakso, Ibu jual hewan peliharaannya untuk usaha bakso. Dari mana dapat hewan? Bukan dari sumbangan, Ibu, bukan dari subsidi, dari warisan nenek moyang mereka dijual usaha bakso, nyewa ruko. Ibu nggak perlu menghitung di daerah, hitung aja di Jakarta. Ada berapa ratus ribu usaha bakso di setiap titik. Dan Ibu makan gaji, partai Ibu berdiri juga sebagian ada
pajak dari tukang bakso yang mengalir ke sana. Kalau ibu tidak terima dengan hal itu, silahkan ucapkan sekarang. Woi tukang bakso, berhenti sekarang kalian bayar pajak. Saya pengen tahu ibu. Hai tukang bakso, berhenti kalian bayar pajak dari hasil bakso kalian. Saya tantang itu ibu.